warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu guru penguji dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing beserta divisi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Raditya Fatmalana, divisi saya adalah pengadaan. Saya Lebijana Mencori dari divisi pengadaan. Saya Larasati Azra Putri dari divisi produksi. Saya Ivenia Sepepe Zaluna, divisi saya sebagai tim marketing. Perkenalkan, saya Mustana Rasna Safika, saya sebagai divisi keuangan. Saya Evan Ahmad, divisi penjualan. Saya Ahmad Irfan Rusdianto dari divisi penjualan. Saya sebagai tim pengadaan akan menjelaskan divisi pengadaan. Pengadaan adalah proses pengadaan bahan untuk proses produksi. Selanjutnya, Jadi dari pengadaan yang pertama adalah perencanaan kebutuhan, yang kedua pemilihan pemasok, yang ketiga negosiasi dan kontrak, yang keempat pemesanan dan pengiriman, yang kelima penerimaan dan inspeksi, dan yang keenam penggunaan persediaan. Kami juga menyimpan sayur dan daging di kulkas supaya saat kita menjual daging dan sayur itu tetap fresh. saya perwakilan dari divisi produksi akan menjelaskan terkait definisi produksi. Secara umum, produksi adalah proses pembuatan produk untuk dimanfaatkan oleh konsumen, baik itu barang maupun jasa. Dalam proses produksi di Cami 7, kita memproduksi produk kami secara bersama-sama dengan membagi 3 tahapan. Ada membuat mie chili oil, dimsum, dan es lemon terasi. Saya sebagai tim marketing akan menjelaskan definisi dan tugas sebagai tim marketing. Marketing adalah proses pengenalan suatu produk kepada masyarakat atau bisa disebut dengan pemasaran. Tugas kami sebagai tim marketing yaitu dengan mempromosikan produk kami melalui media sosial berupa Instagram dan WhatsApp. Selain itu, kami juga melakukan survei pelanggan terkait pelayanan yang kami berikan, harga, rasa, dan kualitas produk yang kami jual. Saya sebagai tim keuangan yang mengatur atas keluar dan masuknya uang sehingga keuangan dapat berjalan secara lancar. Saya dari divisi penjualan. Proses penjualan berproses dari kegiatan penjualan adalah dari kegiatan penetapan harga jual produk sampai didistribusikan ke tangan pembeli. Dalam konteks penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dari proses pemasaran, di mana produk atau jasa ditawarkan kepada konsumen. Baik, untuk memperkenalkan diri sudah selesai. Dalam presentasi ini ada 2 sesi. Yang sesi pertama adalah sesi pemaparan materi, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk membersihkan waktu, langsung saja kami untuk memaparkan materi. Logmart adalah singkatan dari logistik market, di mana aktivitas ini bertujuan untuk penjualan agar dapat mengetahui bagaimana proses bisnis logistik pada sebuah UMKM. Setiap anggota kelompok dibagi menjadi beberapa tim yang terdiri dari pengadaan, penjualan, marketing, dan keuangan. Kami
menamai produk kami adalah Jamil Lucu. Arti yang berarti K sama dengan K mie karena kami menjual mie, dan Lucu yang memiliki 4 produk, yaitu mie chili oil, dimsum original, dimsum mentai, dan es lemon selasi. Saat sore pada jam 4 sampai jam 5 kami akan menjual produk di pasar takjil, dan saat malam pada jam 7 sampai jam 11 kami akan menjual produk di pasar malam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengadaan. Tim pengadaan Jamil Lucu akan melakukan pencatatan terkait bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Pergudangan. Setelah melakukan pengadaan bahan yang dibeli akan dimasukkan ke dalam pencatatan barang masuk untuk diproduksi. Layanan pelanggan. Saat berjualan, tim penjualan akan memperhatikan bahasa, sapaan, dan kerapian agar pelanggan merasa nyaman. Kami juga menyediakan free garpu dan free tambahan saus untuk pelanggan.
kegiatan tempat yang kami lakukan terdapat proses logistik seperti pengadaan bahan, proses promosi melalui media sosial dan keuangan. Selanjutnya akan dilakukan Yang terakhir adalah saran dari kegiatan lokmat yang kami lakukan. Terdapat beberapa saran ya agar mempersiapkan produk lebih awal agar dapat sampai di lokasi penjualan lebih awal. Menyediakan perlengkapan seperti kresek dan menjual tambahan saus cilik air untuk dimsum agar menarik konsumen. Baik, sesi yang pertama pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya adalah sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Izin tanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tunjukkan berbagai tugas dari masing-masing peserta dan apa kesulitannya. Pembagian tugasnya mana catnya? Pembagian tugas jobis. Langsung aja develop tiap orang tugasnya ngapain ngapain sebelum. Baik, untuk tugas saya sendiri adalah pengadaan, yaitu seperti membeli bahan-bahan tersebut. Untuk kesusahannya adalah kalau misal kita beli bahan tersebut, kalau susah itu tidak ada. Saya juga sebagai pengadaan, kalau kesusahannya juga sama seperti rakit. Kalau bahan tidak ada, susah untuk mencarinya. Saya membantu di pengadaan juga sekaligus produksi dan membantu promosi marketing. Kesusahannya itu mungkin kesusahannya pas mencari bahan pengadaan di pasar. Fungsi saya membantu pengadaan, produksi, dan sebagai tim marketing. Untuk kesusahannya itu pada saat mencari bahan. Kesulitan, bukan kesusahan. Ya, kesulitan. Hambatan. Kesulitan atau hambatan. Saya sebagai tim marketing, tim keuangan dan membantu proses produksi serta proses pengadaan. Kesulitannya yaitu ketika ada barang yang terjual, kadang lupa untuk ditulis. Backup ya? Ya. saya dari penjualan membantu kesulitannya menarik pelanggan untuk membeli saya seperti kami. Apa? Tadi tugasnya penjualan. Penjualan tugasnya menarik pelanggan. Kesulitannya. Kesulitannya itu pas Ada kesulitan nggak? Hal ini yang kamu rasakan. Ya, benar yang kamu rasakan ketika mengerjakan proyek ini. kresek sama saus. Kesulitan yang kamu hadapi pada saat aktivitas ini apa? Waktu. Waktunya kenapa? Kenapa waktunya? Macet.
beda gitu loh, apa enggak gitu loh ya, saya melihat ke saya. Oh, tampilannya. Tampilannya ya. Oh, sebenarnya di sini cerah gitu loh. Sebenarnya bagus ya kalau di sini. Ya, kalau seginya udah tiap bagus. Oh iya. Anu, minta ke sana. Ini sudah baru. Oh iya. Ini sudah baru. Ya, mungkin dari saya beri tepuk tangan dulu dong buat saya rasa wajar ya tampil pertama kali dengan dilihat oleh banyak bapak ibu guru, teman-teman kamu ada sedikit grogi gitu ya. Tapi itu ya udah, itu kan proses itu ya. Jadi kalau misalkan grogi, mungkin saran dari ibu ini tuh tarik nafas itu ya, dalam dulu terus dihembuskan baru ngomong gitu ya. Soalnya kalau kalian tidak tarik nafas dulu, akhirnya ngos-ngosan gitu ya, ngos-ngosan terus habis itu malah lupa. Ya apa enggak? Ya kan sebenarnya di sini tuh sudah penuh ya, saya pengen ngomong ini gitu ya. Tapi akhirnya karena berderet gitu ya, akhirnya lupa gitu ya. Itu mungkin sebagai tips ya. Terus yang kedua, saya lihat di layar komputer itu sebenarnya gambarnya sudah bagus gitu ya. Cuma kalau di sini saya lihat kok apa ya namanya ya, kurang menarik gitu ya, kayak gambar mie gitu kan, itu kan juga kurang menarik kalau di sini warnanya kan coklat semua misalnya di sini ya. Terus mungkin ada sedikit saran dari Bu Windy untuk tulisan apa logonya Kami Lucu ya, itu kenapa, saya tanya dulu ya, kenapa kok hurufnya itu kok digandeng dengan logonya itu gitu. Itu kami lucu yang kecil itu ketumpuk sama Ketumpuk gitu loh maksudnya kan, Kenapa? yang kecil kan akhirnya ketumpuk gitu loh maksudnya. Padahal sebenarnya itu bagus gitu. Apa maksud kalian apa gitu loh dari logo tersebut? Izin jawab, izin jawab. Iya. Soalnya kalau di kantor itu waktu tulisan yang dipisah sama logonya itu jadi kelihatan kurang menarik. Kayak itu enggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Kurang nyambung sama logonya. Oh gitu. Kalau misalkan dibuat seperti ini, seret ini. Sudah pernah dicoba tapi pas di print itu kurang apa? Agak Kurang apa? ya apa itu kurang nyambung. Oh, kurang nyambung. Itu sudah dicoba ya? Sudah konsultasi dengan gurunya juga ya? Gitu ya. Konsultasi atau tidak? Soalnya apa itu mencoba buat dua logo. Nah itu yang waktu melingkar sama dipisah itu jelek menurut saya. Oh gitu ya. Ya, terus teman-teman pas saya tanya ke teman-teman sudah punya gitu. Oke, berarti kesepakatan kelompok ya. Tapi apakah sudah dirundingkan atau sudah di apa ya namanya asistensi dengan gurunya? Belum. Oke ya. Terus habis itu, oh itu tadi penjualannya waktu Ramadan ya? Iya. Oh ya, saya kan lihat kok apa pasar takjil gitu ya. Berarti waktu Ramadan dulu. Gitu ya. Berarti ini laporannya itu lah. Oh. Terus apa ya? Nah, tadi itu kan misalkan kalian kesulitan mendapatkan supplier ya, tadi kan ada ya, kan ditanya sama Pak Sasongko tadi, kesulitannya apa gitu ya mendapatkan supplier, terus langkah kalian apa saja? Bisa satu-satu menit jawabannya ya. Apa tadi? Yang lain, Kesulitan yang lain, mendapatkan mungkin. supplier mulai dari sana dulu. Yang lain, apa kira-kira solusinya? Mulai anak Irfan. Mulai anak Irfan, silakan anak Irfan. Kesulitan untuk mendapatkan supplier. Kalau sulit nyari gimana? Solusi kamu gimana gitu loh? Langsung dijawab individu ya, bukan diskusi. Nggak apa-apa, ayo Cuma langsung Irfan aja. gitu. Nanti urut kamu dulu, ya. Nanti semuanya jawab. Siapa aja nggak apa-apa nih.
tulis mungkin ada yang tahu gitu ya biar cepat biar Sebelahnya, Iya. sebelahnya, nah, sebelahnya. Kita dulu barangkali. Oke, sebelahnya. Membagi ke beberapa anggota kelompok untuk barang yang belum bisa didapat. bagi tugas seperti ya. Ya. Oke, Ya. terus Mencari ke beberapa supplier lain. gitu. Oke. Oke. Terus mungkin ada jawaban lain? Jawabannya hampir sama, itu mencari supplier lain terus dibagi tugasnya sama tim. Oh gitu. Oke. Terus Jawabannya hampir sama, iya. tapi untuk saya sendiri biasanya menawarkan ke keluarga. Menawarkan ke keluarga biasanya dibantu untuk Oh gitu. Oke. Oke. Oh sama ya. Oh, gitu. Oke, cukup dari Bumi. Kalau dibukakan di ada tadi laporan keuangan. Bisa misalkan untuk sepuh-sepuh juga. Wir-wir. Oke. Ya, harga yang kamu jual berapa? Nak? Harganya per item berapa? Per item berapa harganya? untuk pink chili oil harganya 12.000. Dimsumnya satu paket ada 10 sampai 15. Untuk minumannya 5.000. Ya itu aja. Bisa. Bisa. Ya. Jadi harganya itu untuk satu cupnya 7.000 ya? 5.000. Oh 5.000. 5.000 yang apa? Yang extra kontes. Oh 5.000. 5.000 berarti kamu untungnya berapa persen? Nah modalnya dari kamu jual 5.000 itu modalnya berapa? Ya. Berapa? Jadi kita membeli bahan-bahannya itu jadi satu. Jadi pas menghitung bahan-bahan buat teh itu Pak berhitung. Soalnya ada yang nyusul gitu loh Pak Ban. Ya, kita kan tetap tercatat toh. Ya. Tercatat itu pengeluaranmu berapa, terus jadi barangnya berapa, sehingga kamu bisa menentukan harga itu menghitungnya bagaimana? Jual 5.000 itu kamu untungnya berapa? Berapa persen atau berapa ribu lah? Dengan satu bijinya. Itu menghitung apa namanya, menghitung harganya itu HPP barang-barang. Ya, barang itu berapa? Ya, jawab aja barang-barang siapa yang tahu barang-barang. Berapa yang lain? Oke Pak Fatul, bantu sedikit memudahkan. Kamu beli bahan bakunya di toko berapa diri? Beberapa toko lah katakan ya. Itu kamu total habisnya katakan misalkan saya 100.000. Terus itu kira-kira kalau kamu bikin itu jadi berapa kak? Jadi berapa kak? Ya 3 produk. Masing-masing produk itu jadi berapa? Ya, ada 3 ya? Iya. Karena di sini kamu nggak kelihatan jadinya berapa barang, murmur muncul harga gitu kan. Sehingga kamu menentukan harga jual itu kamu mestinya kelihatan dari HPP-nya itu berapa, jadi produknya itu berapa pak, sehingga kamu menentukan jualnya itu berapa. Oh jangan-jangan kok mahalan nggak laku. Jangan-jangan kamu rugi nggak untung. Kamu ngeluarin duitnya berapa? Total semuanya berapa? Terus jadi berapa produk? Dan jual berapa? Itu. Kita pertama kan itu Bu, apa namanya, kita iuran. Nah, uang modalnya 280.000. Tapi yang keluar 300.000. Nah itu ada yang nambah gitu kan itu.
bisa ditulis aja, ada dijual kan, ditulis aja di berapa kali jualan. Oke, jualan pertama pengeluaran, tulis penjualan pertama ya, pengeluaran berapa tadi, 300.000. Pendapatannya jangan 300 kan, 300.000 kayak iso ya, 300 nolnya 5, ada SP nya harusnya, videonya yang lain Bedanya yang bisa dipakai. Ini bisa dipakai Pak. Pasti rumah aja. Oke, 207 berarti kerugiannya berapa di total? 300 dikurangi 207 itu berapa? Oke, itu di dalam kurung, minus. Ya, dikurungi. Nah, oke, sekarang penjualan kedua. Jualan kedua itu duitnya pakai yang dari 207. Iya. Oke. Pengeluarannya habis berapa? Pengeluarannya habis berapa yang kedua? Berapa? 262.000. Oke. Nah, total penjualannya habis berapa? Dapat berapa? 225. 26. Oke. Jadi makan dewe apa ya kok? Jadi rugi berapa? Rugi 36.000. Jadi di penjualan pertama sama penjualan kedua di total ruginya berapa? 129. Kemudian modalnya berapa jadi modalnya? Berapa? Modalnya kan 300, dapat duit berapa? 207 ya, tapi belanja habis 260, berarti nombok berapa? Berarti modalnya 350 berapa Pak? Modalnya berarti tambah lagi. tambah, dia kan tambah modal 52.000, berarti 352.000 modalmu. Iya. Tahu dari mana? 352.000 tadi beli kira-kira. Modal awalmu kan 300 ya. Terus belanja, dapat uang kan cuma 207. Terus dibuat belanja 262. Berarti kan Tambah berapa? tambah berapa? Dari 207 ke 262 tambah berapa? 50 berapa nah? 55. Berapa? 55
ya. Terus kemudian pendapatannya omset ya Bu, berarti kita omsetnya berapa? Jualannya 3 kali kan? 3 kali atau 2 kali? Dua kali. 2 2 kali. kali. Dua kali modalnya sekian, berarti dikurangi rugi ya Pak ya? Iya. Total ruginya berapa? Total ruginya 129. Nah, waktu itu duit yang ada di dalam itu berapa? 350 itu dikurangi 129 berapa? Rugi besar ini. Enggak untung besar. Berapa Dok? Agak buka coba biar kelihatan kayak situ. Agak buka berapa? 226. Waktu itu uangnya yang ada berapa? Uang fisiknya itu dihitung nggak? Ya. Dihitung. Uangnya itu 280. Ya. Terus Terus dibuat beli 300. dapat 280, dibuat beli 300. 20 ribunya ditambahin siapa? Terus rugi. Apa? Rugi. Uangnya rugi. Iya. Oke, sudah. Terus kemudian penjualannya kan dapat sekian, itu dihitung duitnya. Iya. Duitnya dihitung. Iya. Duitnya dihitung. Ada sisa produk yang nggak laku. Ada. Diapakan? Diapakan? Kalau buat saya sih udah diminum sendiri. Ini ya kan. Terus produk yang lainnya. Kalau disimpan bisa dimasukkan di kulkas gitu. Oh, kalau misalnya berarti masih ada sisa ya Iya. untuk dibuat jualan lagi. Apa juga lah. Yang hari pertama. Hari pertama bisa Jadi hari pertama itu terjual semuanya. Terjual semuanya apa ada sisa produk? Buat minumannya. Oh semuanya uang minumannya sisa banyak. Oh berarti ruginya di minumannya nggak terjual itu ya. Iya. Nah berarti kalian pada saat menyadari penjualan itu di bawah modal itu tidak, misalkan minumannya misalnya tidak berpikir balik modal dulu. Kalau uang tak pakai budget 300 kan harus balik 300. Nah pemasaran gimana sih? Waktu itu gimana? Bagian pemasaran dan penjualan koordinasinya gimana? Kan ini nih kita kan belanjanya habis 300 ya kan, seperti yang ditanyakan Pak Fadil tadi. Dihitung kan sama bagian keuangannya. Tahu ya kalau sudah rugi itu tahu. Iya. Terus apa saranmu waktu itu? Kan waktu hari kedua itu kan Enggak hari pertama, hari pertama. hari pertama masih biasa aja Bu. Enggak maksudnya tahu uangnya dihitung tuh. Oh, tahu. Kan cuma apa namanya nambah 20.000. Dikira itu apa namanya? Biasa saja kan Bu. Itu ya udah. Biasa saja itu bagaimana? Kayak nggak belum sadar kalau itu rugi. Nah, Sebelumnya nggak dihitung, hitung kan? dihitung. Kamu sebagai keuangan itu kalau uangku ini yang 280 disuruh banyak 300 oke aja. Enggak, Bu, soalnya ada beberapa barang yang belum kebeli. Nah, itu belum apa namanya iuran lagi. Enggak, kamu yang sebagai bagian keuangan, kamu kan ada uang dan sudah mengetahui belanjanya melebihi itu, kamu nggak segera kayak nggak bisa ini kita sudah melebihi seperti itu. Udah bilang gitu, tapi katanya kurang banyak. Jadi kalau mereka ditambah tolong apa gitu.
Ya, apapun yang kamu sampaikan tetap ini berharga ya. Untuk siapa saja, untuk anak-anak semuanya. Perang satu Pak Wakil. Jadi hal yang wajar dalam kita berusaha itu mesti ada rugi, ada untung. Tapi minimal kamu ada ilmu yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran yang sudah kamu lakukan. Tadi dari Bu Rindi sudah rinci tanyanya seperti itu. Ternyata kamu mengalami kerugian hampir 100. Berapa rugiannya? 129 ya? Ya. Kamu mengalami kerugian 129 ribu. Maka perencanaan itu penting lah. Jadi perencanaan itu penting sehingga nanti untuk berikutnya kalau kamu ingin merencanakan suatu usaha itu benar-benar dirancang yang dicatat yang detail. Belanja habisnya berapa, terus tenaga kerjanya harus kamu hitung loh. Kamu kan nggak hitung tenaga kerja kan? Kamu digaji berapa? Ada gajinya ya. Jangan-jangan gajimu kemahalan gitu ya. Karena nanti dari bahan baku, dari pengerjaan, dari karyawan itu dihitung. Nanti setelah dihitung produk yang dihasilkan itu ketemunya tadi berapa, misalkan katakanlah produknya ketemunya 50. Ya intinya bahwa modal dengan modalnya tadi 300, mestinya kamu menentukan harganya itu harus di atasnya. Kalau kamu tadi ternyata dihitung itu di bawahnya, akhirnya jadi rugi. Tapi ternyata tadi pertanyaannya Bu Rindi ada produk yang tidak terjual. Akhirnya karena ruginya itu bukan dari harganya berarti ya. Harganya sudah standar benar. Tapi ternyata ada produk yang tidak terjual. Nah, produk tidak terjual itu sebenarnya tugasnya dari penjualan. Biar balik modal, kamu menjualnya bisa dengan harga mungkin agak dimurahkan. Di pasar itu, kalau di pasar besar itu kalau sore saya seneng beli kue yang sore. Kalau siang itu harganya 5.000, kalau sore harganya 2.500. Karena memang dia balik modal, biar nggak rugi. Daripada besok nggak laku barangnya dijual. Itu memang kalau jual makanan ada seperti itu teknisnya. Minimal kamu ada modal yang balik ya. Tapi tidak apa-apa, ini termasuk sesuatu yang beragam untuk semuanya. Bahwa dalam kita merintis usaha itu harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Dicatat yang pasti gitu ya. Jangan katanya bermikirnya jualnya itu spontan, jangan gitu, jangan spontan. Kamu harus survei harga pesaing, survei harga di website itu harganya berapa sih ya. Dan harga itu kamu tentukan juga pasarnya itu siapa. Produknya sama, tapi kalau pasarnya beda itu harganya bisa beda ya. Katakanlah kamu bahan bakunya itu habisnya cuma 10.000, tapi kamu jual di siswa sama dijual yang bukan siswa, yang mungkin orangnya kelasnya di atasnya beda. Di siswa mungkin jualnya 12.000, tapi di orang yang marketnya beda itu jualnya 15.000, tergantung marketnya juga. Nah, itu tadi yang bagian market apa kamu ya? Ya, penjualan. Ikut Ya. jualan apa enggak? Ikut jualan. Tapi jualannya kamu Enggak ceritain jualan. gimana cara menjualnya Pak? Cara jualan gimana? Jangan dijawab ke sebelahnya, dijawab ke bapak ibu guru ini. Ya, yuk. Gimana Pak? Kamu jualnya gimana Pak? Gimana jualnya? Irfan dua-duanya. Satunya Akbar Irfan. Kemarin tuh ceritain prosesnya itu, nggak mikirin, nggak pakai mikir, cuma cerita aja. Yuk. Kemarin gimana jualannya? Apa? Sisanya kenapa? Oh, harganya. Loh, kan di pasar takjil banyak ya orang yang datang. Itu nggak ada yang beli. Hah? Ada. Oke. Jelas lah yang minat. Oh, 6 sampai 5. Biasanya 5 sampai 10 gitu dibalik ya. Sampai 5. Mundur hitungnya. Terus kamu jualannya gimana? Jualannya?
Bantu ikut proses produksi juga. Ya apa enggak namanya? Ya enggak? Iya jawab. Iya Jawab enggak? yang lantang nak. Ikut bantu juga, ikut beli juga. Maksudnya ikut belanja juga. Ikut. Oh, ikut. Berarti tahu ya jualnya. Kemarin gimana Irfan? Dijawab di dalam hati Bu Aulia sama Pak Fadil. Iya, apa ya? Baik, tadi sudah disampaikan Pak Fadil. Jadi kalau kita itu membuat suatu kegiatan usaha itu harus tercatat ya Pak ya, karena ada apa modal yang harus dipertanggungjawabkan, gitu ya. Tuh, nah kalau disampaikan Pak Fadil tadi di dalam membuat atau menentukan harga itu ada komponen-komponennya ya Pak ya, ada unsur-unsurnya. Jadi harus sebetulnya di laporan kalian ini juga harus dicantumkan perhitungan ketemu harga jual 5.000 itu bagaimana tuh ya, kapnya itu harganya berapa, itu semua ada harganya ya Pak ya. Bahkan mungkin di tenaga kerjanya itu meskipun 500 rupiah juga harus ditulis, dibuat rencanaannya ya, supaya benar-benar tahu harga sekian itu dapatnya dari mana. Bahkan kalau misalnya sudah ketemu harganya bisa dijual 3.000 gitu Pak ya, tetap kita harus menaikkan sekian persen untuk sebagai keuntungan kita. Misalkan 3.000 kita naikkan misalkan 25% keuntungannya tuh. Kenapa itu untuk kita naikkan? Karena untuk gendongnya nggak laku tadi loh. Tahu nggak ya, jadi untuk mensubsidi dari barang yang tidak laku. Terus kalau yang tidak laku uangnya masih segitu, ya jangan diminum sendiri dulu. Ya, seperti tadi tekniknya disampaikan Pak Adil tadi ya. Nah, itu caranya seperti itu. Kemudian juga mungkin harus dibuat flowchartnya juga ya, untuk langkah-langkahnya, proses produksi, proses penjualannya itu juga. Tadi kan sebenarnya ke atas sudah cukup bagus ya. Nah itu harus dibuat alur-alurnya dulu. Kalau tadi kan alur kegiatanmu yang dibuat flowchartnya, dan ini alur kegiatannya, alur aktivitasnya. Di dalam aktivitas kan ada nomor penjualan dan sebagainya, itu juga bisa dibuat alurnya. Jadi nggak hanya satu, bisa sampai banyak gitu loh ya. Kemudian apalagi yang kurang dari keuangan? Boleh menambahkan ini apa untuk seperti yang disampaikan Pak Fadil tadi ya. itu apa ya, memang untuk misalkan mau usaha apa emang harus benar-benar matang untuk persiapannya gitu ya. Kemudian biar nanti nggak sampai ini ya, anggaplah ini sebagai pengalaman pertama gitu ya untuk kelompok 1. Mudah-mudahan nanti untuk berikutnya bisa lebih detail lagi untuk menghitung keuangannya. Jadi jangan sampai ada data yang belum terekap gitu ya. Itu kan masih banyak yang data yang belum terekap gitu ya kita ya. Artinya belanja apapun, sekecil apapun juga tetap harus tercatat gitu ya nak ya. Walaupun berapa rupiah pun, 100 rupiah pun juga harus tetap tercatat gitu ya nak ya. Biar datanya juga detail nanti waktu penjelasan. Sama pesan saya tolong dipahami kembali untuk matematika sederhana saja yang apa harga beli untuk atau rugi harga jual gitu kan ya. Kalau enggak nanti bisa menjelaskan lebih detail. Itu Bu Bibi. Baik Bu Aulia. Jadi
tim dan tugas anggota. Ya, oke. Itu coba ditunjukkan pembagian, mulai dari pembagian tugasnya. Bawah kan? Dan komponen yang kamu tulis itu akan kamu beri penjelasan di bawahnya kan ya. Coba, yuk. Bawahnya coba dilihat. Ini apa? Jadwal kegiatan. Oke, apa aja? Coba betul sebetulnya dari laporannya. Itu oke. Oke, berikutnya aktivitas kognitif. Ya, bawah pembagian tugasnya mana? Dokumennya Mbak ya? Ini apa nih? Kayak judul dokumen pengadaan barang itu dapat dari mana? Ya? Dari contoh laporan. Dari contoh laporan. Ini untuk dokumen pengadaan. Cuma tadi enggak? PO-nya enggak cukup ya? Ada enggak sebagian produksi mengajukan rencana produksinya? Aku butuh ini loh, ikuti. Kita mau bikin produksi ini. Kemudian yang bagian pemasaran, ada rencana pemasaran mana? Kita bikin BO. Hah? Terus nggak bikin rencana pemasaran? Enggak. Tapi cuma dibagi dong. Bagi kopi. Gimana ceritanya? Di contohnya ada, yang saya kasih ada. Wis, tidak sikit berarti ya. Tidak ada berarti ada. Pengajaannya ada. Oke, sebetulnya kalau ke pembagian tugas itu kita ke job profile ya. Terus yang pembagian tugasnya itu ada pengadaan, tugas ini ada ya tadi. Nah, nama ini tugasnya ini.
Irfan A. Tadi Irfan siapa sama siapa sih? Ahmad Irfan. Ahmad Irfan. Nah, Ahmad Irfan yang mana? Loh, Irfan Ahmad. video. Oke, kamu di kelompok itu perannya ngapain? Apa yang keras? Menjual dan membawa barang-barang. Oh, disuruh-suruh. Oh iya, disuruh tolong ini gitu. Kalau disuruh dia jalan nggak? Nah, maksudnya sesuai dengan tugasnya apa gimana? Nggak apa-apa, ini nanti untuk pembelajaran karena kalian masih 1 tahun lagi masih bersama-sama ya. Oke, yang Ahmad Irfan, kamu tugasnya apa? Menjual. Itu tanggal berapa sih? Penjualan pertama tanggal berapa? Permisi, Bu, mohon maaf, waktunya kurang 5 menit. Oke. Oke. Sudah. Apa? Coba kurang 5 menit dong, Mas. Apa? Tanggal berapa, Nak? Lupa. Yang kedua. Pak, saya tanya, Irfan waktu berjualan langsung ke lokasi jualan apa ke sekolah dulu? Ke lokasi, jadi nggak ke sekolah. Ke rumahnya Radit, ke lokasi. Ke sekolah nggak? Jadi nggak ke sekolah, tidak koordinasi di sekolah. Ahmad Irfan waktu itu izin nggak masuk, sekolahnya nggak masuk. Berapa lama? Hampir sebulan nggak masuk sekolah tapi ikut bantu jualan. Sudah cukup, terus lagi closing. Baik, sebelumnya kami mewakili kelompok kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan penguji dan juga teman-teman kelas. Dan kami mohon maaf besar-besarnya bila kami ada salah kata maupun perbuatan yang kurang mengenakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.